Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya punya namanya ada arti keagamaan, Nabi Muhammad kayak gitu punya, tapi kelakuannya maksiat nih Pak Ustadz, Ya tetap oknum dong. itu penistaan agama nggak Pak Ustadz? Oh enggak, karena kan gini dok, saya yakin orang tuanya pada saat menamakan kan bukan dari dia, kan bayi nggak mungkin bilang nama saya Muhammad, kan? Tapi memang dikasih oleh orang tuanya lah gitu ya, misalnya namanya Muhammad, namanya Yusuf, namanya Musa misalnya. Nah, orang tuanya pada saat kita kasih nama itu dok, kalau memang dia mau nista agama, nggak mungkin dong dia pakai nama itu. Ya, anaknya untuk apa? Anaknya belum bisa buat penistaan agama. Pasti niatnya baik, karena Muhammad artinya baik, nama Nabi, namanya artinya terpuji. Maka kalau sampai anak itu besar dan melakukan pelanggaran agama, bukan Muhammad yang disoroti, tapi dia pribadi yang melakukannya. Karena masih banyak Muhammad yang lain yang baik. Yang baik, oke. Ya. Pak Ustadz, saya penasaran dan saya pengen dengar jelas secara lengkap. Saya ada samar-samar sudah dengar juga dari beberapa ustadz, beberapa teman-teman Pak Ustadz tentang surga dan neraka. Tapi saya pengen dengar dari Islam yang real, dari ustadz yang salafi, dari Ustadz Khalid Basalamah. Surga dan neraka Islam versi Al-Quran itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Ini dua bahasan yang besar dong. Panjang sekali sebenarnya. Tapi saya coba ringkas. Ya betul. Saya membedah sebuah buku. Judul terjemahan bahasa Indonesia itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Itu dok, surga saja ada 30 bab. Neraka ada 33 bab. Di buku itu ya, sudah saya bedah semua, sudah masuk di playlist YouTube, alhamdulillah. Tapi di situ mungkin lebih... Itu bukunya Pak Ustadz? Iya betul. Oke. Saya sengaja bawain untuk nanti saya hadiahin ke dokter. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi itu kurang lebih 66 bab. Surga itu balasan bagi orang yang patuh. Oke. Neraka adalah hukuman bagi orang yang membangkang. Nah, gitulah. Mirip kalau kita di perusahaan, supaya lebih mudah difahami kan. Orang yang berprestasi segala macam dapat balasannya. Tahapannya ada. Misalnya mungkin 1 tahun pertama dinaikin payrollnya, gajinya. Mungkin dia kalau sudah 5 tahun diberikan hadiah kendaraan. Mungkin kalau dia sudah 10 tahun mungkin diberikan rumah, cicilan atau cash misalnya. Mungkin dan segala macam. Sampai mungkin dia bisa punya jabatan tertinggi di perusahaan. Nah seperti itu kalau berprestasi. Karena tidak masuk akal dok, kita ini disuruh mengerjakan banyak hal. Sholat, puasa, zakat, silaturahim keluarga, segala macam. Kepatuhan, lalu tidak ada balasannya. Harus ada balasannya, sehingga manusia itu semangat mengerjakan. Surga itu membuat orang semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dia semangat untuk selalu jujur, karena dia tahu ada balasan di sana. Makin dia pertahankan, makin lama, makin besar balasannya nanti, makin tinggi derajatnya.